I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang jalur pelayaran rempah-rempah di dunia, yaitu Portugis, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Ardiansyah, nomor absen 23. Saya Elvaliana, nomor absen 14. Saya Resti Amanda Muna Anita, nomor absen 29. Saya Dinda Jaya Narvania, absen 2. Pada awal pelayaran dunia pada abad ke-15, terdapat kota terpenting yaitu Konstantinopel atau ibu kota Byzantium, salah satu kekaisaran Romawi yang menuju gerbang ke Asia Eropa. Pada suatu hari, Konstantinopel runtuh dikarenakan dikepung selama 8 pekan oleh bangsa Turki Ottoman yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Dengan begitu, jalur rempah ditutup sehingga bangsa Eropa tidak memiliki jalur rempah yang murah, yang menyebabkan bangsa Eropa tidak terima atas dirempasnya rempah-rempah oleh bangsa Turki. Dengan begitu, bangsa Eropa mencari kemasyhuran dengan mencari jalur rempah, sehingga disinilah terjadilah penjelajahan. Salah satu bangsa Eropa yang mengawali penjelajahan adalah Portugis. Raja Portugis kemudian memanggil pelaut ulung mereka yang bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi Samudra untuk mencari tanah Hindia yang merupakan daerah sumber penghasil rempah. Sebelum Vasco da Gama ditugaskan, sudah ada pelaut lain yang dari Portugis bernama Bartolomeus Dias yang melakukan pelayaran. Atas petunjuk dari bangsa Moor, rombongan Vasco da Gama kemudian melanjutkan pelayaran mereka menelusuri pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi lautan Hindia. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama akhirnya sampai di Calicut dan Goa pantai barat India. Dengan dikuasainya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511, perdagangan orang Islam menjadi terdesak. Para pedagang Islam tidak dapat lagi berdagang dan keluar masuk wilayah Malaka karena Portugis melakukan monopoli perdagangan. Tindakan Portugis yang melakukan monopoli perdagangan itu telah mendapat protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Pada tahun 1513, pasukan Demak yang berkekuatan 100 perahu dan ribuan prajurit menyerang Malaka. Namun serangan tersebut tidak berhasil karena kekuatan mereka belum bisa menandingi Portugis. Akhirnya Portugis menjadi semakin kuat dan terus memperluas monopoli hingga sampai Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Belanda. Pada tahun 1596, 4 kapal dari Belanda dipimpin oleh Sir Nelis de Houtman dikirim ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Belanda ke Banten melewati jalur Tanjung Harapan. Jadi sebelum Belanda ke Banten, mereka melewati Tanjung Harapan dulu. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC demi menghindari persaingan tidak sehat. Selanjutnya pada tahun 1605, di bawah komando Steven van der Hagen, jadikan Ambon ibu kota Belanda di Asia Timur, dan pemimpin tertinggi dari ibu kota tersebut yaitu Letterbourg. Selanjutnya pada tahun 1682, berhasil melakukan penyerangan pada Kesultanan Banten dan akhirnya berhasil menduduki Banten pada tahun 1684. Pada pertengahan abad 17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar kuasai rempah-rempah di bagian timur Nusantara. Selanjutnya, pada pertengahan abad 17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar kuasai rempah-rempah di bagian timur Nusantara dengan perjanjian Bungaya dan akhirnya takluk pada tahun 1667. Selanjutnya yaitu pelayaran yang dilakukan oleh Spanyol.
Sebelumnya Spanyol telah melakukan pelayaran sebelum Portugis melakukan pelayaran dan menjadi pelopor penjelajahan samudra. Spanyol dan Portugis memiliki agama yang umum dipercayai, yaitu agama Katolik. Spanyol dan Portugis memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menguasai dunia. Kemudian mereka melakukan perjanjian pada tanggal 7 Juni 1494, yaitu perjanjian Tordesillas untuk membagi dua wilayah, dan Spanyol dapat melakukan pelayaran ke wilayah barat. Lalu pada tanggal 3 Agustus 1942 dipimpin oleh Columbus dengan penuh keyakinan bahwa bumi itu bulat, mereka berlayar mengarungi samudra. Jadi wilayahnya Spanyol tuh di sebelah sini, wilayahnya Spanyol. Mereka melakukan pelayaran hingga di tanggal 6 Agustus 1492 sampai di Kanari. Lalu mereka sempat merasa putus asa, namun para awak kapal tetap memberi semangat hingga di 12 Agustus 1492 mereka mendarat di Bahama. Jadi dari Spanyol mereka melakukan pelayaran hingga mendarat di Kepulauan Bahama. Lalu mereka menamai tempat tersebut dengan nama San Salvador di sebelah sini. Lalu mereka pada tahun 1493 mereka memutuskan untuk kembali ke Spanyol. Kemudian mereka kembali berangkat untuk melakukan pelayaran dipimpin oleh Magellan dan Kapten Sebastian Elcano. Kemudian mereka menemui sebuah tempat ya seperti selat yang berukuran kecil dan memberi nama selat tersebut dengan nama Selat Magellan. Jadi dari Spanyol mereka kembali melakukan pelayaran di Selat Magellan. Jadi dari Spanyol tadi kan ke San Salvador. Kemudian kembali ke Spanyol dan melakukan pelayaran lagi hingga di Selat Magellan. Kemudian mereka berlayar hingga Maret 1521 dan mendarat di Guam. Jadi mereka terus berlayar hingga mendarat di Guam. Jadi mereka terus melakukan pelayaran hingga mendarat di Guam. Kemudian pada April 1521 mereka mendarat di Kepulauan Masava atau yang kita kenal sekarang yaitu Filipina. Mereka menyebut bahwa tempat itu merupakan koloni Spanyol dan akhirnya diberontak oleh penduduk atau orang-orang Mactan. Akhirnya terjadi pertempuran dan Magellan terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selanjutnya, ekspedisi tetap dilanjutkan namun dipimpin oleh Sebastian Elcano dan mereka akhirnya mendarat di Kepulauan Maluku. Jadi, pelayaran pertama menuju San Salvador atau jika di Bahama, lalu kembali ke Spanyol melakukan pelayaran lagi hingga memberi nama di Selat Magellan, kemudian melanjutkan pelayaran hingga sampai di Guam. Dari Guam mereka melakukan pelayaran hingga ke Filipina atau ke Masava, dan setelah Magellan terbunuh akhirnya mereka melakukan pelayaran di Maluku, yang ternyata pada saat itu Maluku merupakan tempat penghasil rempah-rempah. Dan mereka mendapat sambutan baik karena dianggap memiliki peralatan perang yang cukup untuk membantu Tidore pada saat itu. Selanjutnya pelayaran Inggris. Jadi awal jalur melalui eksplorasi pada abad ke-15 sampai 16. Pertama di India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco. Jalur dari Inggris sampai ke India. Selanjutnya, untuk memperkuat daya saing, Inggris membuat perusahaan yang bernama EIC pada tahun 1600 yang menguasai jalur Sunda, Malaka, Serampore. Selanjutnya, Inggris ke India pada tahun 1576 dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas. Pada tahun 1604 membuat kantor di Ambon, Makassar, dan Jayakarta. Selanjutnya, Inggris ke Indonesia pada tahun 1579 dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas. Sehingga kehadiran pertama Inggris di jalur rempah-rempah ialah perjalanan kapal atau disebut Golden Hind oleh Francis Drake. Pada tahun 1577 sampai 1580, jalur ini membentuk jaringan dagang yang luas di seluruh dunia.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai jalur pelayaran bangsa asing menuju Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.